selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini aku mau coba jawab pertanyaan tentang pertanyaannya gini, Kak, apakah narsisis itu emang buruk ke semua orang atau dia memilih gitu ya, spesifik korbannya gitu ya. Jadi mungkin dalam case ini jangan bingung antara narsisism dengan general orang yang buruk ya. Secara general dia memang buruk terhadap semua orang gitu ya. Nah, yang nomor satu, menurut aku sih yang namanya personality disorder itu kan melekat ke kepribadian, tapi nggak serta-merta mereka terus hang around atau muter-muter atau bahkan traveling, hunting, kayak setiap interaksi sama orang memperlakukan orang lain dengan buruk dan dengan terang-terangan mencari korban. Enggak, kalau menurut aku gitu ya. Soalnya sebagian besar cerita yang aku dengar, termasuk pengalaman pribadi aku mungkin gitu ya, malah banyak sebagian besar itu kelihatannya charming, banyak yang pendiam, diam dan terlihat care. Bahkan mereka sensitif dan kekurangan self esteem gitu ya teman-teman. Nomor dua, banyak yang sangat normal di awal gitu ya. Jadi mereka tuh sangat lembut dan sangat menyenangkan gitu ya. Tentu pada level ini tidak terlihat berperilaku abusive atau berperilaku buruk gitu ya ke semua orang. No lah, nggak mungkin gitu. Justru orang melihat mereka positif karena image yang sangat dijaga gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian berinteraksi secara lebih deep gitu ya, mungkin itu baru menunjukkan adanya beberapa red flags gitu teman-teman. Kalau misalkan memang mereka sudah levelnya lebih dekat ke kalian gitu ya, tapi nggak bisa dilihat secara luaran gitu ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini yang ketiga, nah proses di awal kan idealisasi. Nah idealisasi adalah proses yang menurut saya tuh secara nggak sadar juga pada awalnya, jadi tidak secara konkret, oh aku bener-bener hunting, berburu mencari orang untuk diidealisasi, enggak. Apalagi oh aku mau mengidealisasi dia, mau aku jadiin korban, enggak gitu ya. Jadi lebih kayak anak kecil yang mungkin lihat mainan baru yang shining, yang pada masa itu memang dia melihat sesuatu yang kinclong dan menarik gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4, nggak dipungkiri bahwa anak kecil ini juga sudah punya banyak mainan gitu ya, udah punya banyak mainan mobil-mobilan, Lego, Iron Man, boneka, semuanya udah punya gitu ya. Tapi waktu melihat mainan let's say Tamiya gitu ya yang baru dan keren, nah itu dia akan tergiur juga gitu ya. Kemudian yang nomor 5, poin utamanya adalah narsisis itu mulai mengidealisasi seseorang ketika ada kesempatan teman-teman. Nah kesempatan ini banyak atau sedikitnya menurut aku sih di luar kontrol dia gitu ya. Bahkan banyak case kok yang korban itu justru yang memang jadi volunteer gitu ya, memang karena mereka punya charm yang membuat akhirnya korban itu punya human magnet syndrome atau hubungan tarik menarik dengan seorang narsisis. Nah jadi akhirnya berdasar kesempatan atau mungkin momen tertentu gitu ya yang memang mereka tidak secara detail merencanakan gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, narsisis itu akan mulai devalue-nya ketika perasaan bosen timbul gitu ya, atau mungkin ada orang lain, atau mungkin supply ini udah nggak menyenangkan lagi gitu ya. Selama anak kecil ini mungkin kalian bisa lihat kayak emotional levelnya kayak anak-anak dan lack of empatinya tuh gede banget gitu ya. Tapi kalau udah nggak seru lagi, devalue akan dimulai gitu teman-teman. Nah sekarang balik ke golden questionnya gitu kan, apakah mereka melakukan devalue ini secara sadar nggak gitu ya? Sadar nggak devalue? Menurut aku sih mereka tahu apa yang mereka lakuin, tahu dong melakukan itu untuk mempertahankan egonya, tahu, tapi mereka nggak tahu kenapa kok harus ngelakuin itu terus gitu ya teman-teman. Jadi nope, itu nggak literally sadar 100%, tapi it's just what they do, itu yang mereka lakukan dalam defensive mekanisme way of life-nya gitu ya. Jadi dalam melindungi kerapuhannya gitu teman-teman.
yang ke-8, pernah nggak sih kalian terpikir bahwa pengalaman kayak gini adalah tuh sebenarnya tentang ilusi gitu ya, ilusi yang timbul dari dalam pikiran kita sendiri ketika kalian suka sama seseorang. Itu tuh menjadi menarik sebenarnya karena kita memberikan energi kita ke apa yang ingin kita kagumi gitu ya. Nah, ilusi yang kita lihat dari seorang narsis ini yang sangat cocok dengan awang-awang yang ingin kita percaya gitu. Akhirnya kita menjadi masuk ke dalam idealisasi, dan ketika develop terjadi bolak-balik, maka justru jadinya trauma bond gitu teman-teman. Tapi ilusi sendiri yang tadi saya bahas itu sebenarnya mengajarkan kita untuk love yourself, respect yourself, appreciate yourself, empathize with yourself gitu ya. That illusion tuh ngajarin kita bahwa sebenarnya your happiness depends on you, udah ada di dalam diri you. Jadi you nggak perlu nyari atau bergantung sama orang lain. Your happiness itu nggak ada di kantong orang lain gitu ya. Jadi ketika kita akhirnya menerima bahwa that illusion itu juga ada di dalam pikiran kita sendiri, kita mungkin bisa jauh lebih menerima realitas dalam menghadapi narsisis gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah narsisis buruk ke semua orang, jawabannya enggak. Karena kalau misalkan mereka buruk ke semua orang, nggak ada yang mau sama mereka. Padahal seorang narsis ini sangat lihai dalam mencari supply dan memiliki pesona tertentu dalam mencari supply. Jadi narsis ini tentunya nggak buruk ke semua orang, dan ke supply-nya pun nggak buruk terus-terusan ya, gonta-ganti. Kadang kesannya cinta banget, kadang abusive banget kayak gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua, apakah dia juga memilih korban atau seperti hunting gitu? Menurut aku sih juga tidak secara direct seperti itu ya, karena banyak kesempatan itu tidak bisa terkontrol, efek eksternal, dan juga banyak yang memang justru voluntary gitu ya, karena memang tertarik dengan seorang narsis ini yang ada hubungan human magnet syndrome dengan seorang narsisis gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa seorang narsis itu figur yang sangat buruk dan sepanjang hidupnya berburu untuk dengan sengaja mencari korban, sebenarnya nggak seperti itu, karena ini adalah personality disorder yang melekat dengan kepribadiannya, dan juga banyak faktor eksternal tergantung bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain juga gitu ya teman-teman. Semoga lumayan terjawab di dalam video kali ini. Thanks untuk yang nanya. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Semoga semua healingnya dilancarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.